dia ngasih kabar ke kamu? Juli yang merantau ingin dapat uang, teleponnya malah dapat tapi nggak kemalangan. bisa dihubungin. Oh ya, Dia Mas punya dihamili nomor oleh Mas Aryo Aryo. yang lain nggak Mas? Pacar yang selama Nggak ini ada, dikira Juli. single, Kayaknya ternyata penting banget. sudah Emang kenapa sih? beristri. Nggak salah. Setahu aku, Aryo itu sudah punya anak dan istri di Solo. Nggak mungkin. Anak istri. Mas Aryo nggak pernah cerita. Dia tuh ngomong sama aku tuh single, Mas. Mengetahui hal tersebut, Juli depresi dan sempat berniat bunuh diri. Mbak, aduh. Mbak, jangan bunuh diri, Mbak. Lepasin. Tapi niat itu dihalangi oleh Ira, penolong yang nggak sengaja akhirnya dikhianati oleh Juli. Bunuh diri itu salah, Mbak. Tega ya kamu, Juli? Kamu nusuk aku dari belakang. Kini, Juli merasa bersalah dengan semua kesalahan yang dia lakukan kepada Ira. Aku nggak mau satu rumah dengan pengkhianat kayak kamu. Di ujung rindu, terkenang masa lalu. Aku nyesel, Mbak. Aku minta maaf. Sayang, aku mau tanya dong, kamu sayang nggak sih sama aku? Ya sayang dong, buktinya sampai sekarang kita masih kumpul bareng, ya kan? Apalagi waktu 6 bulan itu bukan waktu yang singkat loh sayang. Makasih ya, Mas. Sayang, aku mau ngomong sesuatu deh sama kamu, hal yang paling penting banget. Apa tuh sayang? Aku hamil, sayang. Hah? Hamil? Kok bisa gitu ya? Bukan maksud aku, emang kamu udah cek ke dokter? Ya bisa dong, sayang. Kita kan sering bareng. Malahan aku udah cek ke dokter. Kata dokter, aku udah jalan 4 bulan, sayang. Terus, kapan kamu nikahin aku? Nikah? Oke, sekarang juga kita nikah. Tapi aku mau tanya deh sama kamu. Emang kamu tetap mau pertahanin kandungan ini atau kita gugurin aja? Hah? Ya enggak lah, Mas. Enggak mungkin aku gugurin anak ini. Aku mau besarin anak kita sama-sama, Mas. Namanya kamu nggak mau jadi bapak dari anak aku, Mas. Katanya tadi mau nikahin aku, gimana sih, Mas? Bukan gitu maksud saya. Maksud aku tuh, aku takutnya kamu belum siap buat jadi seorang ibu. Kalau aku sih aku udah siap jadi seorang suami dan bapak dari anak. Ya udah, makanya jangan ngomong yang enggak dong, sayang. Kasihan kan anak kita. Oh ya, sayang. Aku boleh dong ngabarin orang tua aku di kampung atau enggak kita ke kampung aja biar langsung dapat restu. Boleh. Tapi ntar dulu deh. Kan kita harus persiapin di sini dulu supaya nanti pas kita pulang kampung kita udah tinggal nikah aja, ya kan? Aku yakin mama sama bapak kamu pasti ngerestuin deh hubungan kita di kampung. Apalagi bentar lagi kan langsung dapat cucu, ya kan? Bener juga ya, sayang. Nanti orang tua aku tuh bahagia banget dengar aku di kota dapat kerja, terus dapat calon suami yang baik banget. Makasih ya. Iya sayang. Apa ya? Udah, jangan terlalu dipikirin. Kasihan bayi dalam kandungan kamu. Pokoknya ibu hamil itu nggak usah banyak pikiran, ya. Nanti soal pernikahan kita bicarain lagi. Yang penting sekarang, gimana caranya kamu urusin bayi dalam kandungan kamu supaya bisa tumbuh dengan baik dan kamu tentu bisa happy, ya kan? Makasih loh, sayang, kamu tuh perhatian banget. Aku udah gak sabar loh jadi istri kamu, terus kita besarin anak kita bareng-bareng. Seru ya, sayang? Iya dong sayang.
Oh ya sayang, nanti kalau di pabrik teman-teman aku ngeliat, terus dia ngomong, kok badan aku tambah besar, terus ada perubahan di tubuh aku jawab jujur apa diem aja ya? Ya diem aja saya, ngapain? Ini kan kebahagiaan kita. Ntar yang lain juga tahu sendiri, ya kan? Ya udah. Ya sayang. Mas, Terlalu percaya malah bikin sengsara. Ini yang terjadi sama Juli. Antara polos sama dibutakan cinta. Juli yang kelewat sayang dan percaya sama Aryo malah memberikan segalanya. Sampai hamil. Parahnya, Juli yang minta pertanggungjawaban ke Aryo malah ditinggal. Memang awalnya Aryo mengiyakan untuk menikahi Juli dan akan menjaga Juli sampai melahirkan anak mereka. Tapi nyatanya Aryo menghilang. Aku berharap semua ini menjadi kebahagiaan. Tapi aku salah. Assalamualaikum, Mas Aryo. Assalamualaikum. Juli, kamu cari Aryo? Iya Mas. Duduk dulu. Kenapa kamu nyariin Aryo? Mas Aryo kenapa ya? Kok rumahnya kayak kosong, aku gedor-gedor nggak dibukain Mas. Lah, Aryo kan sudah pulang kampung. Dia sudah nggak tinggal sini lagi. Apa? Pulang kampung? Kok Mas Aryo nggak ngabarin aku sih Mas? Kayaknya dadakan deh, Jul. Waktu tengah malam, pas itu aku juga waktu pulang kerja. Emang dia ngasih kabar ke kamu? Enggak Mas, aku teleponin tapi nggak bisa dihubungin. Oh ya, Mas punya nomor Mas Aryo yang lain nggak Mas? Nggak ada, Jul. Kayaknya penting banget. Emang ada apa sih? Ini loh Mas. Tadinya aku sama Mas Aryo udah janjian mau pulang kampung, mau minta doa restu. Kita kan mau nikah. Hah? Beneran kalian mau menikah? Iya Mas. Nggak salah. Setahu aku, Aryo itu sudah punya anak dan istri di Solo. Nggak mungkin. Anak istri. Mas Aryo nggak pernah cerita. Dia tuh ngomong sama aku tuh single Mas. Pasti kamu sudah ketipu sama dia. Jul, dengerin ya. Setahu aku nih, Aryo emang sudah menikah dan punya anak istri di Solo. Dia ke Cikarang itu cuma untuk kerja. Jangan-jangan kamu sudah diapa-apain sama si Aryo ya? Kayaknya kamu buru-buru pengen banget dinikahin sama dia. Enggak kok Mas, aku nggak diapa-apain sama Mas Aryo. Beneran? Beneran Mas. Ya udah, aku tinggal masuk dulu ya. Mau makan, lapar. Iya Mas. Makasih ya Mas. Sama-sama. Kenapa kamu jangan banget
udah gak berharga lagi. Aku kotor. Mas, kenapa kamu tega ninggalin aku selama ini, Mas? Aku kotor. Aku kotor. Apa aku harus ke Solo? Aku harus buru-buru ke Solo. Tolong! Juli, kamu kenapa? Ya ampun, aku hancur. Mbak, aduh. Mbak, jangan bunuh diri, Mbak. Lepasin! Nggak boleh, Mbak. Mbak dengar nggak sih omongan saya? Bunuh diri itu salah, Mbak. Aku udah gak berhasil, aku mati. Mbak, jangan, Mbak. Mbak, salah kalau perbuatan itu salah. Mau mati itu salah, perbuatan salah, Mbak. Mbak. Ah, ya ampun. Mbak, bangun, Mbak. Tolong ada orang yang mau pingsan. Tolong. Mas, tolong Mas, ini Mas. Juli, gimana kabar kamu hari ini? Aku udah lebih baik, Mbak. Tapi beberapa hari ini kamu bengong terus. Apa ada yang kamu pikirin? Aku takut, Mbak. Aku takut dihujat orang. Terus gak ada yang bisa nerima aku, Mbak. Kamu kok ngomong begitu sih, Jul? Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua kayak kamu. Kamu gak usah mikirin masa lalu. Yang paling terpenting tuh kamu mikirin masa sekarang. Tapi gimana kalau gak ada yang mau sama aku, Mbak? Gimana, Mbak? Ada. Kamu jangan khawatir. Kamu mau kan tinggal di sini dan juga bekerja? Nanti aku bilang sama dokternya. Kamu mau ya? Jadi apa aku gak bisa kerja loh, Mbak? Jadi OP. Gak apa-apa, Mbak. Aku mau. Nah gitu dong, pasti nanti ada waktunya kamu bahagia. Kamu itu wanita hebat, Juli. Mbak, makasih banyak ya. Mbak udah banyak banget bantu aku. Aku nggak tahu kalau nggak ada Mbak Ira. Udah nggak usah dipikirin. Aku banyak banget hutang budi sama Mbak Ira. Udah, biarin aja. Makasih ya Mbak. Pokoknya aku janji aku bakal balas budi sama Mbak Ira. Aku nggak akan ngecewain Mbak Ira. Iya sih ya. Juli sembuh dan kehidupannya pun membaik. Sejak bertemu Ira, ini banyak banget nih ya hal yang berubah dari Juli. Dia pun sudah melupakan masa lalunya yang kelam dan memulai kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Itu pun atas masukan dari Ira. Ya, beruntung ya Juli ya ketemu dengan
ketemu dengan orang yang tepat dan dia juga nggak segan bantu karena dia ngebantu kamu nyari pekerjaan supaya kamu bisa menjalani hidup jadi lebih baik. Wow, udah jarang ya ada orang baik kayak gitu. Dan ini jadi kesempatan kamu ya Julie, buat kamu untuk berubah jadi lebih baik lagi. Mbak Ira selalu berusaha menguatkan aku supaya menjadi kuat lagi menjalani hidup ini. Dan itu berhasil. Aku semakin bersemangat menjalani hidup ini. Dan aku banyak berhutang budi sama Mbak Ira. Kalau bukan karena Mbak Ira, mungkin aku sekarang nggak ada lagi di sini. Aku banyak banget hutang budi sama Mbak Ira. Udah, biarin aja. Makasih ya Mbak, pokoknya aku janji aku bakal balas budi sama Mbak Ira. Aku nggak akan ngecewain Mbak Ira. Iya sih ya. Oh ya, sayang. Setelah kerja di klinik, aku membantu Mbak Ira untuk mengasuh anaknya. Aku ngerasa kita makin dekat. Nggak ada hal yang kami sembunyikan atau tutup-tutupi. Mbak Ira juga selalu menganggap aku sebagai saudaranya. Ini. Adel. Adel ikut Mama ya hari ini? Iya, Tante. Oh ya, Tante tadi abis beli coklat. Kamu mau nggak? Mau, Tante. Nih, Tara. Kamu masih suka? Aduh, sampai kapan ya Adel dibawa ke sini? Emangnya di rumah nggak ada ART ya, Mbak? Iya, ART aku resign. Dia mau nikah, jadi aku nggak bisa ngelarang deh. Ini juga aku kewalahan jagain dia, malah mah gantian sama suami. Gimana kalau aku aja yang jagain Adel, Mbak? Kamu mau jagain Adel? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, malahan aku seneng loh bisa tinggal sama Mbak terus jagain Adel. Ya udah, kamu nanti gantiannya sama Mbak Lasmi. Ya Mbak, ayo kita main ke belakang yuk. Ya Mbak. Ya. Julie, kesini sebentar. Ya Mbak. Sini duduk. Maaf ya Mbak, tadi lagi bersih-bersih di belakang jadi nggak kedengeran. Iya, nggak apa-apa. Mas, ini kenalin teman aku Julie. Saya Julie, Pak. Kok panggilnya Pak? Kamu kan temennya Ira, panggil saya Mas aja. Ya udah, kita makan dulu ya Mas ya. Julie juga ikut makan ya. Iya Mbak. Ayo. Ayo. Sini, Tante gambarin, nanti kamu ikutin ya. Tuh, gambar rumah. Mas, maafin saya ya, hari ini aku shift malam, jadi pulangnya pagi. Biar Adel sama Julie dulu ya, nggak apa-apa kan? Hari ini kan hari anniversary kita. Masa kamu sibuk kerja? Emang nggak bisa digantiin dulu sama temennya? Temen aku cuti Mas, kan gantian. Maafin aku ya Mas ya. Padahal aku sengaja cuti biar kita bisa makan malam bareng. Makan malam spesialnya bareng sama Adel aja ya. Kan ada Julie juga di sini. Loh, kok Julie? Iya kan Mas, kan nggak apa-apa. Biar rame, kita kan keluarga. Ya udah, aku berangkat dulu ya Mas ya. Ya, udah. Ih, pinter. Satu lagi. Julie, saya mau keluar dulu. Adel, kamu mainnya sebentar lagi ya. Habis itu bobo. Ya Mas. Ya. Ya, pinter. Ih, pinter banget sih. Lagi. Adel udah tidur? Udah Mas. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mas. Ya, makasih ya.
Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Kalau gitu, saya permisi dulu, Mas. Iya. Dan aku beruntung banget sudah menjadi salah satu di keluarga mereka. Tapi aku jahat. Padahal Mbak Ira udah sangat baik sama aku. Aku pulang. Sayang. Sayang. Mas Alvin, Mbak Iranya masih di kantor. Katanya hari ini dia lembur. Oh, belakangan ini dia makin sibuk. Aku mau kamu buatin teh hangat tuh. Baik, Mas. Sebentar ya. Iya. Ini, Mas, tehnya. Iya. Belakangan ini saya jadi merasa sendiri. Untung ada kamu. Saya jadi ada teman. Mas Alvin bisa aja. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu gak kesepian? Kamu udah punya pacar belum? Nggak kesepian sih, Mas. Mungkin belum nemu yang cocok. Emang kriteria pasangan kamu kayak apa? Maunya sih kayak Mas Alvin yang sayang banget sama istrinya. Maaf, Mas, saya lancang. Saya nggak maksud apa-apa. Saya permisi dulu ya. Lanjut beres-beres. Iya, nggak apa-apa. Air susu dibalas air tuba. Ini cocok banget sama kondisi Juli dan Ira. Bukannya membalas kebaikan Ira, Juli malah ngambil kesempatan. Dia yang awalnya mau membantu Ira sebagai ART di rumahnya malah jadi dekat dengan suami Ira, Alvin. Seharusnya kan Juli balas budi, bukannya merusak rumah tangga orang. Sungguh aku tidak bermaksud untuk merusak rumah tangganya. Cinta itu tumbuh begitu aja. Rasa sayang itu tanpa direncanakan. Aku sudah merusak rumah tangga Mbak Ira. Parahnya lagi, kami sudah menikah siri. Tapi namanya cinta terlarang pasti tumbuh di tempat yang tidak semestinya. Ya ampun, ini dapur berantakan banget. Aduh, Juli pasti lupa beresin nih. Siapa yang hamil ya? Jangan-jangan. Juli? Juli? Iya, Mbak. Aku panggil kamu ke sini. Aku mau tanya sama kamu. Ini punya siapa ya? Itu... Jawab, Juli. Di sini, di rumah ini tuh cuma ada kita berdua. Itu punya saya, Mbak. Kamu hamil? Siapa laki-laki yang menghamili kamu, Juli? Jawab, Juli. Kamu harus minta pertanggungjawaban atas perbuatan laki-laki itu. Jangan khawatir. Nanti Mbak bakalan bantu kamu. Maafin aku ya, Mbak. Aku hamil sama Mas Alvin. Mas Alvin bukan suami Mbak, kan? Suami Mbak. Apa? Tega ya kamu, Juli? Kamu nusuk aku dari belakang. Kamu jahat. Maafin aku, Mbak. Aku nggak sengaja, aku hilaf, Mbak.
Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba cinta itu muncul dengan sendirinya, Mbak. Aku mohon, Mbak, jangan marah, Mbak. Aku minta maaf, Mbak. Kamu bilang jangan marah. Kamu pikir aku ini siapa, Juli? Kamu berhubungan dengan suami aku sampai hamil lagi. Sakit aku, Juli. Kamu benar-benar nyakitin aku ya. Kamu jahat. Mbak, aku minta maaf, Mbak. Jangan-jangan kamu udah nikah. Astaga. Sekarang kamu pergi dari sini. Aku nggak mau satu rumah dengan pengkhianat kayak kamu. Pergi. Mbak, aku minta maaf. Aku nyesel, Mbak. Enggak. Loh, kenapa ini? Juli, kok kamu nangis? Kalian bertengkar? Aku minta cerai, Mas. Aku mau ditalak. Astaga, ada apa sayang? Nih, lihat. Kalian tega ya ngelakuin ini di belakang aku. Aku salah apa sama kalian? Sayang, maafin aku. Aku nggak bisa nahan rasa itu. Terlebih, kamu jarang pulang. Kamu sering abaikan aku. Sekarang aku nggak butuh penjelasan kamu. Kalian pergi semua. Kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Mbak, enggak. Aku minta maaf, Mbak. Mbak, dengerin aku, Mbak. Mas, gimana, Mas? Ya udah, Juli. Ya udah, kita pergi dari sini. Ini jadi konsekuensi hubungan kita. Tapi Mas, gimana Mbak Ira, Mas? Gak apa-apa. Yuk. Juli keterlaluan. Dia tega banget mengkhianati Ira tuh yang selama ini telah menolongnya. Jadi harusnya kan dia balas kebaikan itu. Ini dia malah mengecewakan Ira dengan menikahi suaminya. Sampai hamil coba. Gak kebayangnya gimana jadi Ira loh. Perbuatan baiknya selama ini dibalas dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh kamu, Juli. Kehidupan pernikahan aku dan Mas Alvin cuma seumur jagung. Setelah anak kami lahir, kami pun berpisah. Karena rasa bersalah dan gak dapat restu dari orang tua Mas Alvin. Aku pun makin sadar kesalahan aku ke Mbak Ira. Aku sadar ternyata merebut milik orang lain sama sakitnya dengan ditinggalkan. Aku pernah mencoba mendatangi klinik Mbak Ira, di mana Mbak Ira kerja di sana. Tapi dia menolak kedatangan aku. Ya wajar sih. Tapi kalau sekarang aku benar-benar mau minta maaf sama Mbak Ira. Mas Sony, gimana Mbak Ira? Mau ketemu sama aku nggak, Mas? Aku sadar aku salah. Aku cuma terbuai nafsu belaka, Mas. Gimana ya? Kami sebenarnya juga nggak bisa dan nggak mau maksa Ira untuk ketemu sama kamu. Karena maaf ya, karena bisa dibilang dengan kesalahan kamu nggak mungkin terlalu berat. Dia juga pasti butuh waktu, butuh proses untuk bisa maafin kamu. Karena ya dia harus menerima kenyataan yang sepahit ini dalam hidupnya. Tapi aku nyesel, Mas. Aku nyesel. Aku minta tolong, Mas. Aku minta tolong. Temuin aku sama Mbak Ira. Saya sangat mengerti dengan apa yang kamu rasakan. Ya saya mengerti, tim kami juga mengerti di sini. Kami berusaha ngasih yang terbaik. Ya, kami berusaha ngasih yang terbaik supaya Ira mau membuka hatinya. Mau memaafkan kamu. Tapi sekali lagi, maaf saya harus bilang kayak gini. Tapi kami nggak janji ya. Tolong, Mas. Saya mohon, tolong saya, Mas. Saya mau ketemu Mbak Ira, Mas. Saya cuma butuh kata maaf dari Mbak Ira, Mas. Saya mohon. Oh, itu dia. Klinik. Oke, jadi sekarang ini di depan kita adalah klinik Permata, tempat di mana Mbak Ira bekerja, dan Mbak Ira ini adalah target kita yang di mana perindu kita bernama Mbak Juli itu ingin meminta bantuan kita. Saking peliknya masalahnya, akhirnya Mbak Juli memutuskan kita untuk membantu membujuk Mbak Ira agar bisa bertemu, dan semoga kedatangan kita di sini bisa membujuk Mbak Ira secara persuasif agar bisa bertemu bertatap mata secara langsung. Agak berat sih memang, tapi nggak ada salah kita mencoba. Jadi langsung aja ke sana. Baik.
Pak, permisi mau nanya. Oh ya? Di sini kenal namanya Mbak Ira nggak? Iya, Mbak Ira. Dia tuh senior perawat katanya di sini, benar nggak? Kayaknya ada. Boleh saya dipanggilin mungkin? Tunggu bentar ya. Baik, makasih. Bentar ya, Mas. Oh ya, ada di dalam? Ada. Baik, makasih. Siap, makasih ya, Kak. Iya Mas, ada perlu apa? Dengan Mbak Ira bukan? Mbak Iranya lagi nggak tugas Mas. Oh nggak tugas, Kak? Kebetulan dia lagi ada pembelian di keluar kota. Oh keluar kota? Iya. Berapa lama biasanya itu Mbak? Kalau lihat jadwal shift sih kemungkinan 2 hari lagi Mbak Ira baru bisa bertugas kembali. Aduh, 2 hari lagi ya? Iya. Gini aja nih, bisa disampaikan mungkin bilang saya Kiki dari Junjungan Rindu RTV ingin bertemu dengan Mbak Ira. Saya sahabatnya Julie. Oh iya Mas. Baik. Nanti kalau Mbak Iranya datang akan saya sampaikan. Oke. Mas. Permisi ya. Iya Mas Terima kasih, Mari. Mbak. Ya. Ntar. Ini kan di dalam tadi kita udah samperin ke tempat kliniknya Mbak Ira, tapi ternyata Mbak Iranya sedang dinas keluar. Coba gue telepon si Julie dulu ya, rindu kita ya. Halo? Halo, ya? Mbak Julie? Iya, Mas Kiki, kenapa? Mbak, tadi saya udah sampai ke klinik yang Mbak Julie arahin untuk bertemu dengan Mbak Ira, tapi ternyata Mbak Iranya sedang keluar. Dia dinas sih, dinas keluar kota, baru balik lagi 2 hari. Kalau gitu, kira-kira kalau 2 hari lagi Mas Kiki coba langsung ke rumahnya, bisa nggak? Boleh. Berarti 2 hari lagi saya akan langsung ke rumahnya ya? Ya deh, langsung ke rumahnya aja. Oke. Baik. Mbak Julie mohon maaf menunggu sebentar ya, karena juga temannya Mbak itu lagi keluar kota. Jadi nanti setelah 2 hari, kita akan langsung ke rumahnya. Iya, nggak apa-apa Mas, tolong kabarin aja ya. Siap. Mbak, minta tolong sekali lagi alamatnya di Sherlock ya, biar untuk memastikan. Iya, siap. Nanti aku kirim ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Oke, kita untuk sementara pencarian kita stop dulu di sini karena target kita juga sedang keluar kota selama 2 hari. Nanti setelah itu kita langsung datang ke rumah dari target kita, Mbak Ira. Kita balik dulu. Tim Satgas sampai di klinik tempat kerja Ira, ya awalnya petugas klinik ini masih welcome gitu menyambut Satgas. Tapi setelah berbincang dengan Satgas, petugas klinik kasih tahu kalau Ira sedang keluar kota. Dan mengarahkannya untuk datang aja ke rumah Ira. Oke, jadi sesuai arahan dari penduduk kita Mbak Julie, ini adalah alamat rumah dari Mbak Ira. Kita langsung samperin dulu, tapi seperti biasa, jangan terlalu kelihatan karena takutnya agak risih. Cari tempat yang aman buat rekam ya. Gue langsung sana, yuk. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Siapa ya, Mas? Dengan Mbak Ira? Iya, saya Ira. Iya, sebelumnya maaf, perkenalkan saya Kiki dari Junjungan Rindu RTV, ingin bertemu dengan Mbak Ira. RTV? Iya. RTV yang Mas Kiki pernah cari saya di tempat kerja? Betul, Mbak. Tapi maaf ya, Mas ya. Saya tidak bisa ikut Mas untuk ketemu dengan perempuan itu. Apa sama sekali nggak bisa diberikan kesempatan kepada Mbak Julie untuk langsung mengutarakan penyesalannya? Minta maaf atas perbuatannya. Betul, Mbak. Asal Mas tahu ya, saya itu yang sudah menyelamatkan hidupnya dia. Saya juga yang sudah menolong di saat dia bunuh diri. Oke, tapi artinya Mbak nyesal pernah mau menyelamatkan nyawa Mbak Julie? Maaf, saya nggak pernah menyesal, Mas. Saya tidak pernah menyesal di saat menyelamatkan hidupnya dia. Tapi saya sudah menyesal telah membawa dia menginjak dalam kehidupan saya. Rumah tangga saya hancur. Tapi bisa nggak sih sekali aja berikan kesempatan buat Mbak Julie itu menyampaikan permintaan maafnya kepada Mbak Ira? Maaf, Mas. Tidak bisa. Ini semuanya sudah di luar area saya. Saya tidak mau ikut campur lagi urusan dia. Lebih baik Mas pergi. Atau gini aja deh, ini ada kartu nama saya. Nggak perlu, Mas. Udah, taruh aja, saya nggak perlu. Ini kartu nama saya, tolong kami dihubungin. Mas, saya mau teriak maling. Enggak. Ini kartu nama saya. Tolong diterima, saya taruh di sini.
Saya nggak mau ikut campur lagi urusan dia ya Mas ya. Mas lebih baik pergi lagi. Kasih kesempatan sekali aja ya. Kartu nama saya di sini ya Mbak ya. Tolong dihubungin. Tim Satgas mendapatkan penolakan dari Ira ya. Dia masih sakit hati dengan perlakuan Juli yang tega menikah siri dengan suaminya. Dia tega menusuk dari belakang. Padahal Juli selama ini udah dianggap orang terdekatnya. Tapi dia malah mengkhianatinya dengan sengaja. Oke, pemirsa yang juga sedang rindu, sambil kita menunggu apakah Ira mau bertemu dengan Juli seperti biasa ya. Aku bacain dulu DM yang udah masuk ke media sosial kita. Aku langsung aja bacain ya, Dedeu Putri ya. Dedeu, aku bacain ya Dedeu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Saya mau cerita. Jadi saya punya anak yang diadopsi sama orang, tapi pas umur 4 bulan tiba-tiba nomor saya diblok dan sampai sekarang nggak ada kabarnya. Waduh, untuk sekarang udah mau 3 tahun nggak ketemu, padahal cuma ingin tahu kabarnya. Tapi setiap aku cari tahu kabarnya tuh terus sudah, tapi kabarnya gimana nih? Untuk sekarang udah nggak mau ketemu, padahal cuma ingin tahu kabarnya. Tapi setiap aku cari tahu kabarnya, terus sudah dapat nomornya, terus tak WA, malah nomor aku langsung diblok, nggak tahu kenapa. Cuma ingin tahu kabarnya, terus nggak ingin lost contact. Tapi kayak takut gitu kalau saya minta dikirimin foto. Oke, saya rindu banget Kak. Pingin tahu kabarnya dan pingin tahu yang sekarang mungkin udah gede ya. Emotikon nangis dia ngasih di sini. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih ya untuk para perindu yang sudah mengirimkan cerita rindunya. Mungkin cerita rindu kalian siapa tahu bisa jadi sesuatu yang baik buat kalian. Sebelumnya kita lanjutin dulu yuk kisah rindu kita hari ini. Jangan kemana-mana ya. Asal Mas tahu ya, saya itu yang sudah menyelamatkan hidupnya dia. Saya juga yang sudah menolong di saat dia bunuh diri. Oke, tapi artinya Mbak nyesal pernah mau menyelamatkan nyawa Mbak Juli? Maaf, saya nggak pernah menyesal, Mas. Saya tidak pernah menyesal di saat menyelamatkan hidupnya dia. Tapi saya sudah menyesal telah membawa dia menginjak dalam kehidupan saya. Rumah tangga saya hancur. Seandainya Ira mau ketemu sama kamu gimana? Sebenarnya saya nggak bisa ngeliat Mbak Ira, Mas. Saya takut, saya merasa bersalah. Tapi saya butuh maaf dari Mbak Ira, Mas. Saya nggak akan tenang hidup saya kalau nggak ketemu Mbak Ira. Udah pernah coba temuin atau datengin tempatnya? Saya pernah nemuin Mbak Ira. Dan security itu tidak mau saya datang, Mas. Semua menghalangi saya ketemu sama Mbak Ira. Bahkan sering, Mas. Bukan sekali 2 kali aja. Kalau semisalnya kami tidak bisa mempertemukan kamu dengan Ira, kamu akan gimana? Aku nggak tahu, Mas. Ini mungkin hukuman buat aku. Karena aku sudah merusak kebahagiaan Mbak Ira sama keluarganya. Mereka yang hidupnya sudah bahagia dan tenang. Cuma karena aku, keluarga mereka hancur. Jadi sekarang saya mau ketemu sama Mbak Ira, Mas. Tolong. Mbak Ira. Mbak, maafin aku, Mbak. Semua gara-gara aku. Keluarga Mbak Ira hancur. Mbak, maafin aku, Mbak. Mas, tolong telepon Mbak Ira, Mas. Kalau saya pakai telepon saya, Mbak Ira pasti nggak akan ngangkat, Mas. Atau telepon pakai orang-orang di ujung rindu juga nggak akan mau, Mas. Saya boleh pinjam handphone Mas Sony? Oke, kamu nyoba? Iya. Ya, sebentar ya. Saya mau pinjam, Mas. Kamu masih hafal nomornya? Masih, Mas.
Mas, tolong saya mau telepon. Mbak Ira angkat, Mbak. Ya, biar kamu bisa dapat jawaban sendiri ya mungkin Diangkat, seperti apa Mas. nanti. Hah? Coba di loudspeaker, boleh di loudspeaker? Halo, halo Mbak Ira. Mbak. Nggak ada suaranya tapi diangkat. Halo Mbak, Mbak. halo Mbak. Aku mau minta maaf, Mbak. Ngomong. Halo dengan Ira. Halo. Halo. Mas. Mati. Mbak Ira, Mas, aku cuma mau minta maaf, Mas. Coba Mas telepon lagi, Mas. Oke. Sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Tadi udah diangkat sih, cuma nggak tahu mungkin sinyal atau apa. Coba kita coba sekali lagi. Ini dia, nyambung silakan. Halo, Mbak. Mbak, aku minta maaf, Mbak. Aku minta maaf atas kesalahan aku, Mbak. Mbak, aku yakin Mbak pasti dengarkan Mbak suara aku, Mbak. Mbak, aku mohon maaf, Mbak. Aku janji gak akan ngulangin lagi, Mbak, kesalahan ini, Mbak. Mbak Ira. Tadi kamu udah dengar sendiri, kamu udah ngelakuin sendiri. Tadi sudah sempat tersambung ya, tapi Mbak Ira nggak mau. Iya, Mas, tapi nggak mau ngomong sama kamu. Padahal saya cuma pengen minta maaf sama Mbak Ira, Mas Sony. Iya, saya tahu. Mungkin ya benar Mbak Ira belum bisa untuk berhubungan lagi sama kamu. Karena tadi kan kita juga dengar kan dia nggak ngomong apa-apa. Iya. Maaf, saya cuma bisa bilang sabar. Tapi itu yang harus kamu lakuin, sabar. Oke. Sekali lagi terima kasih udah datang ke Di Ujung Rindu. Iya, Mas. Mbak, aku mohon maaf, Mbak. Aku janji gak akan ngulangin lagi, Mbak, kesalahan ini, Mbak. Mbak Ira. Tadi kamu udah dengar sendiri, kamu udah ngelakuin sendiri. Tadi sudah sempat tersambung ya, tapi Mbak Ira nggak mau. Iya, Mas, Maaf ya nggak mau ngomong sama kamu. Padahal saya cuma pengen minta maaf sama Mbak Ira, Mas Sony. Ada perbedaan yang sangat besar antara merelakan dengan ikhlas dan merelakan karena tidak ada pilihan. Seseorang mampu melupakan dan akan berusaha menerima semua dengan hati lapang. Tapi ada juga orang yang nggak mampu dan nggak siap untuk memaafkan kesalahan. Seperti kisah Juli dan Ira, di sini Ira bukannya tidak mau memaafkan, tapi dia merasa kalau semua kebaikannya dibayar kontan dengan pengkhianatan Juli kepada dirinya. Sakit hati, wajar. Memaafkan, itu pilihan. Kita harus hargai apa yang menjadi keputusan Ira. Dan Juli, semoga ini menjadi pengalaman terbaik buat kamu. Dan bagi pemirsa sekalian yang sedang rindu dengan seseorang dan ingin bertemu karena suatu hal, langsung aja ya seperti biasa, kirim cerita kalian ke email kita di ujungrindu@rtv.co.id dan di follow juga Instagramnya di @diujungrindu_rtv. Saya Sony Septian, saya pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Ujung Rindu Terkenal Masa Lalu.